challenger, Elwood Dalton. Fuck! Just a little slack. Fuck, you're dead! Elwood Dalton! Cerita dimulai dengan sebuah adegan pertarungan bebas di sebuah klub malam. Dua petarung saling baku hantam di tengah sorakan para penonton. Lampu klub redup, musik keras, dan udara penuh asap. Sementara itu, seorang pria turun dari mobil menuju bangunan yang sama, sebuah klub bernama Roadhouse. Ketika suasana memuncak, seseorang memasuki arena. Sosok itu memakai hoodie, wajahnya tertutup bayangan. Ia tampak misterius. Perlahan, ia membuka hoodie-nya dan kerumunan langsung bersorak. Pria bertato yang tadinya garang mendadak ketakutan. Ia menolak bertarung. Pria itu bernama Dalton. Penyelenggara acara meminta maaf pada Dalton. Karena lawannya kabur, uang tetap disetor kepadanya. Banyak penonton kecewa karena tak bisa melihat Dalton bertarung. Di luar arena, seorang penonton yang kesal menghampiri Dalton dan mengancamnya karena rugi $500. Dalton menanggapinya dengan santai, membuat pria itu mundur ketakutan hanya dengan satu gerakan. Wanita tadi masih memperhatikannya dari kejauhan. Ia mendekat dan berbicara dengannya. Wanita itu menduga Dalton melakukan sebuah trik kecil sehingga lawannya kabur karena takut. Ternyata ia mengenali Dalton. Namun ia terkejut melihat tubuh Dalton penuh luka lain. Luka yang bukan dari malam itu. Wanita itu adalah Frankie. Frankie menawarkan pekerjaan pada Dalton, menjadi security di barnya. Ia bilang tempatnya ramai, bisnisnya bagus. Namun belakangan banyak pengacau yang datang. Polisi tidak banyak membantu dan para tukang pukul sebelumnya kabur. Ia menawarkan gaji $5.000 seminggu plus tempat tinggal gratis. Namun Dalton menolak. Frankie memberikan nomor telepon di secarik kertas dan berharap Dalton mempertimbangkan tawarannya. Setelah itu, Dalton tertidur di mobilnya, kelelahan dan kesakitan akibat luka tusukan yang ia dapatkan sebelumnya. Tiba-tiba, seorang wanita lain mengetuk jendela, menyuruhnya pergi dari area itu. Di perjalanan, Dalton berhenti di perlintasan kereta. Dalam hening, ia terpikir untuk membiarkan mobilnya tetap di rel. Namun ia mengurungkan niat. Hanya saja, kereta sudah terlanjur melaju dan menghantam mobilnya. Dalton selamat. Di tengah kepanikan, ia melihat kertas yang Frankie berikan. Kemudian ia mengambil keputusan dan berangkat ke Florida Keys. Dalton tiba di sebuah daerah tepi pantai di wilayah Florida Keys. Saat berjalan memasuki kawasan itu, Dalton bertemu seorang gadis remaja yang membagikan brosur wisata. Gadis muda itu bernama Charlie. Ia menawarkan buku panduan jalan dan panduan wisata pada para turis. Dan Charlie dengan ramah menjelaskan apa yang ia perlukan. Sesampai di Roadhouse, bar itu terlihat cukup ramai. Dalton masuk dan memesan secangkir kopi Kuba dari barista. Ia duduk sambil menikmati aroma kopi dan mengamati keadaan sekitar. Dalton memuji suasana bar itu, terlihat tenang dan nyaman. Barista tersenyum miris sambil berkata bahwa tempat itu tidak seperti kelihatannya. Belum lama duduk, seorang pelayan bernama Billy mengenali Dalton. Dengan heran, ia menyebut nama lengkapnya. Beberapa pengunjung mulai berkelahi. Para pelayan berusaha menghentikan mereka, tapi kekacauan semakin menjadi-jadi. Dalton melihat pemandangan itu dengan tenang, memahami bahwa inilah alasan Frankie meminta jasanya. Malam tiba dan segerombolan pria bertampang preman memasuki bar. Jumlah mereka banyak, semua rusuh.
Tanpa terburu-buru, ia memancing para preman itu keluar bar menuju area parkir. Those are your bikes out there, right? Yeah, mine's the red one on the right. Stop right there. Leave. After I fucking kill you. Sure. Hey, Frankie, Yeah, is there a hospital nearby? literally, who gives a shit? It's not fair. Oh, I just slapped you. Are you alright? What? Oh, fuck you. Hey, Frankie, Yeah, you got a car I could borrow? I do, yeah. Setelah itu, Dalton meminjam mobil Frankie dan membawa para preman ke rumah sakit. Di ruang gawat darurat, seorang dokter muda menghentikan Dalton yang hendak pergi. Dokter itu bernama Ellie. Ia berterima kasih dengan nada sarkas karena Dalton telah meramaikan ruang IGD malam itu. Tapi Ellie tidak menyukai kekerasan. Ia menyebut Dalton sebagai pembuat masalah. Dalton hanya tersenyum. Ia memukuli para preman itu demi kerjaan, bukan demi mencari gara-gara. Namun setelah melihat darah merembes dari luka Dalton, nada Ellie berubah. Ia menyuruh Dalton masuk ke ruang perawatan. Luka tusukan dari malam sebelumnya masih terbuka. Saat Ellie memeriksa lukanya, ia membersihkan dan hendak menjahitnya. Dalton menolak dijahit. Ia hanya menerima antibiotik. Setelah selesai, Dalton mengucapkan terima kasih dan pergi dari rumah sakit. Frankie memanggil Dalton. Ia memberikan bonus dan gaji pertama. Ia juga memperlihatkan pemandangan pantai yang indah, mencoba menunjukkan bahwa Roadhouse adalah tempat yang berharga untuk dipertahankan. Karena hari sudah larut, Frankie menyarankan Dalton tidur di hotel. Tapi Dalton menolak dan memilih tidur di kapal tua milik Frankie. Frankie mengizinkannya, tapi memperingatkan sesuatu. Ada buaya ganas di sekitar pantai itu. Sudah ada beberapa korban. Dalton hanya mengangguk dan membawa barang-barangnya ke kapal tua tersebut. Pagi harinya, Dalton terbangun oleh suara langkah di kapal. Seorang wanita masuk membawa makanan. Wanita itu adalah Laura, salah satu karyawan Frankie. Ia datang untuk mengantarkan sarapan dan mengucapkan terima kasih karena Dalton sudah menghajar Del dan komplotannya semalam. Setelah berbicara sebentar, Laura pamit untuk kembali bekerja. Setelah sarapan, Dalton berjalan menuju toko buku Charlie. Ia ingin meminjam komputer di sana. Charlie dengan ramah mempersilakannya. Namun ketika Dalton sedang menggunakan komputer, gadis itu mendengar keributan dari toko sebelah. Komplotan Del kembali mengacau. Tanpa pikir panjang, Charlie keluar dan mencoba mengusir para preman itu. Namun mereka malah mentertawakannya. Begitu para preman melihat Dalton, mereka langsung kabur tanpa banyak bicara. Yeah, not at all. Glad you're here. Sementara itu, di tengah laut, kelompok Del yang tersisa bertemu bos besar mereka, Ben, putra dari pengusaha super kaya Gerald Brandt. Mereka melaporkan kegagalan mereka mengacaukan Roadhouse. Mereka bilang ada pria baru yang sangat kuat yang mengalahkan Del dan mengusir semua anak buahnya. Ben kemudian menyuruh semua anak buahnya untuk pergi. Get the fuck out of here. Go to the house. Enjoy your fucking Roadhouse kembali dipenuhi pengunjung. Seorang pengunjung marah-marah pada home band yang sedang tampil. Pengunjung lain kesal dan menyuruh pria itu duduk. Now, you just take a big step back and pop me in the face. You can do it. What now, bitch? We brought a concealed knife in here, and that is a no-no. Billy. You know, I think I'm getting pretty good at this. Laura memuji Dalton. Ia bilang Dalton berhasil membuat Billy lebih percaya diri. Sebab sebelumnya, Billy bahkan tak berbakat jadi bartender. Di luar bar, Dalton bertemu dengan nelayan bernama Riff. Riff memuji Dalton karena ia melihat Dalton membantu Billy menangani pengacau. Ia mengagumi cara Dalton bertarung. Malam pun tiba. Bar semakin sibuk dan keributan semakin sering terjadi.
Riff dan Billy bekerja sama membereskan para pemabuk yang mulai berulah. Suatu ketika, salah satu pemabuk mencoba merebut botol alkohol dari bartender. Dalton segera menenangkannya dan mengusirnya keluar. All right, watch your step. Di luar, ia melihat sekelompok orang bermotor besar mengawasi Roadhouse. Ketika mereka melihat Dalton, mereka langsung kabur. Hari berikutnya, Dalton secara tak sengaja bertemu Dr. Ellie di sebuah restoran. Dalton menawarkan tempat duduk dan makan bersama. Percakapan mereka cukup ringan, namun Ellie kembali memperingatkan bahwa kota ini tidak aman. Banyak kriminal yang bahkan polisi tidak sanggup melawan. Dalton tersenyum kecil. Sebelum pergi, Dalton sempat memuji gaya rambut Ellie. I like your hair. Did a nice job. Sudah 1 bulan, Dalton tinggal di kota ini. Ia mengunjungi ruang kerja Frankie yang memperlihatkan foto pamannya, orang yang mewariskan Roadhouse padanya. Tempat itu adalah satu-satunya warisan berharga dalam hidup Frankie. Frankie memberikan upah bulanan pada Dalton. Setelah itu, Dalton pulang berjalan kaki. Namun saat berjalan di jembatan kecil, sebuah mobil tiba-tiba menabraknya dari belakang. Dalton jatuh ke laut bersama mobil itu, namun ia berhasil berenang ke tepi pantai. Saat ia kembali ke kapal tuanya, ia menemukan Dale sudah menunggunya di sana, bersenjatakan senapan. Dale ingin menembaknya hari itu, menyebut ini urusan Roadhouse. Oh, hell, it ain't you. It's the Roadhouse. Keesokan paginya, para sheriff kota sibuk mencari mayat Dale. Mereka menyisir tepi pantai, berharap menemukan tubuhnya. Namun seorang nelayan tua berkata, "Buaya itu selalu menyembunyikan mangsanya, bahkan anjingku pun pernah diseret." Ketika di perjalanan, anak buah Ben memanggilnya. Pria itu memperlihatkan pistol di pinggangnya, memintanya untuk masuk ke dalam mobil. Dalton berjalan mendekat sambil tetap santai. Ia bilang bahwa orang itu tak akan sempat menarik pistolnya. Fuck this. Man, it's really painful. You're not like a piano player or anything, are you? Dalton hanya memberi pesan, "Suruh bos kamu ketemu aku di Roadhouse." Dalton menemui Frankie. Gadis itu terlihat sangat khawatir dengan apa yang terjadi semalam. Ia bersyukur Dalton selamat. Namun ia bingung mengapa Dale dan gengnya terus meneror bar miliknya selama berbulan-bulan. Sementara itu, anak buah Ben melapor pada bos mereka. Mereka gagal membawa Dalton. Ben pun mengungkapkan niat sebenarnya. Ia ingin mengambil alih Roadhouse karena tanah itu punya nilai besar. Ia bahkan sudah menyiapkan maket hotel dan apartemen yang ingin dibangun di lokasi tersebut. Itu sebabnya Dale dan gengnya dikirim untuk membuat Roadhouse bangkrut. Ia muncul tanpa mengenakan baju. Pria itu bernama Knox. Oh, excuse. I leave right away. Keesokan harinya, Ellie mengajak Dalton ke laut menggunakan kapal bot mantan pacarnya. Dalton sempat ragu, namun ia ikut menemani. Saat di tengah laut, Ellie mematikan mesin kapal. Ternyata ada pulau dangkal dekat sana, tempat ia sering bersantai. Ia membuka tenda payung dan duduk bersama Dalton. Gadis itu mulai memancing obrolan. Dalton bercerita bahwa Ben Brand sedang mengincarnya. Ellie mengenal keluarga Brand dan tahu betul reputasi buruk mereka. Ayah Ben adalah salah satu orang terkaya di Florida Keys, pemilik banyak klub malam dan bisnis gelap. Ellie mencoba menggali masa lalu Dalton. Namun ketika percakapan mengarah ke kejadian traumatis masa lalu, Dalton merasa tak nyaman. Ia berniat pergi, namun Ellie menahannya, mengatakan ia hanya ingin lebih mengenal Dalton. Ellie tersenyum kecil.
lalu berkata bahwa ia sudah membaca banyak berita tentang Dalton di internet. Sementara itu, Knox tiba di markas Ben. Ben kembali dari laut dan melihat anak buahnya berjatuhan. Ia menanyai siapa pria itu. Knox menjawab singkat, "Aku datang atas pesan ayahmu." Setelah itu, ia langsung memukul Ben, teguran karena gagal mengatasi masalahnya sendiri. Ben masih keras kepala. Ia bersikeras bahwa ia bisa mengurus semuanya tanpa bantuan Knox. Knox hanya memberi kesempatan 1 kali lagi. Bila Ben gagal, ia yang akan turun tangan sepenuhnya. Saat kembali ke dermaga, Ellie mengantar Dalton pulang. Tiba-tiba polisi datang dan memanggil Dalton untuk ikut ke kantor. Dalton merasa ada yang janggal. Di perjalanan, mobil polisi berhenti di daerah sepi. Seorang pria masuk ke mobil itu. Pria itu adalah kepala sheriff di wilayah tersebut, Sheriff Almeida. Ia tahu siapa Dalton. Ia tahu Dalton hanya mencari uang, tapi ia tak peduli. Almeida meminta Dalton meninggalkan kota itu. Dalton menolak. Ia bilang ia hanya bekerja dan tidak melanggar hukum. Namun tiba-tiba, What do you think you're doing? Ellie datang. Ia marah besar setelah menduga ayahnya melakukan sesuatu pada Dalton. Dalam perjalanan, Ellie mengungkapkan rahasia pahit. Ibunya meninggal dan sejak itu ia meninggalkan kota ini. Ia kembali hanya karena profesinya sebagai dokter. Ia juga tahu bahwa ayahnya selalu dekat dengan pejabat korup dan keluarga Brand. Sementara itu, Jimmy, anak buah Ben, pergi ke toko buku Charlie. Stephen melihat mereka datang dan menyuruh anaknya kabur melalui pintu belakang. Malam harinya, Dalton kembali ke Roadhouse untuk bekerja. Ia duduk santai, lalu Ben datang menemuinya. Ben memperkenalkan diri dan mencoba menyuap Dalton. Tapi Dalton menolak tawaran itu. You have a good night. You look like a shitty pimp on Easter. Then again, you always have bad taste. Thank you, it's Cleopini. Tak lama setelah itu, Knox dan anak buahnya menyerang Roadhouse. Hey, fellas! I'm Knox. Let's dance. I hate this song! Take it out. What? The world's most notorious fighter, Dalton. Tak lama kemudian polisi datang, membuat Dalton dan Knox terpaksa menghentikan baku hantam mereka. Mobil polisi dan ambulans memenuhi area Roadhouse. Ellie juga datang sebagai dokter. Frankie terlihat kacau melihat tempatnya hancur berantakan. Dalton kembali ke kapalnya. Dia membersihkan tubuhnya dari sisa pertarungan dan memutuskan pergi dari kota ini. Namun saat ingin pergi, Frankie datang menahannya. Dalton menuduh Frankie tidak jujur. Dia tahu tempat itu akan dibeli, tapi Frankie tak mau menjualnya dan malah melibatkannya. Dalton tidak suka telah dibohongi. Frankie meminta maaf. Roadhouse adalah peninggalan pamannya, satu-satunya yang berarti baginya. Tapi Dalton tetap ingin pergi. Dia tidak peduli. Sementara itu, anak buah melapor pada Ben bahwa Knox tidak menghabisi Dalton dan malah membiarkannya pergi. Saat Dalton menunggu bus, dia melihat toko buku Charlie sudah terbakar. Petugas memberitahu bahwa Charlie dan Stephen dibawa ke rumah sakit. Dia pun datang ke markas Ben. Di sana ada Jimmy, orang yang membakar toko itu.
Jimmy mengira Dalton sudah pergi dan tidak perlu ikut campur urusan Florida Keys. Tanpa basa-basi Dalton menghajarnya dan memukul titik vital di leher. Because I know what happens next. Dalton mengangkat tubuh Jimmy dan meletakkannya di mobil. Anak buah Ben ketakutan saat melihatnya. Dalton bertanya di mana bos mereka. Orang itu mengaku tidak tahu dan langsung ketakutan. Dia memberitahu bahwa jam 4 pagi Almeida dan Ben akan melakukan transaksi di pantai, menyelundupkan uang hasil penjualan narkoba. Dalton pun langsung pergi. Dalton kemudian bersiap di pantai untuk memantau pergerakan Sheriff Almeida dan Ben. Dia membawa tubuh Jimmy dalam koper. Saat salah satu anak buah Almeida hendak memasukkan koper besar ke kapal, Dalton menghajarnya dan membuka koper itu. Isinya uang haram milik Almeida dan Ben. Dia memakai pistol anak buah itu untuk menembak Jimmy yang sudah mati. Anak buah itu ketakutan karena seolah menjadi tersangka. Dalton tak peduli. Dia menghajarnya hingga pingsan. I didn't understand. Oh, what's that over there? Siang harinya, Dalton sedang merakit dinamit di kapalnya. Tiba-tiba, Almeida datang. Dia mengatakan Ben menculik Ellie. Dia meminta Dalton menyerahkan uang yang diambilnya. Ben hanya ingin uang kembali. Almeida mengaku salah, tapi dia tak mau anaknya jadi korban. Dia memohon bantuan. Ben memberi waktu sampai siang ini. Dalton setuju, tetapi dia yang akan mengantar uangnya. Dalton menuju pelabuhan dan meminjam kapal milik teman Ellie. Orang itu menolak dan mengaku polisi, tapi Dalton tetap memakainya. Dia akan mengembalikannya nanti. Ben langsung bertanya di mana uangnya. Dengan marah, Dalton menanyakan Ellie. Almeida mengatakan Ellie tidak diculik, semua hanya jebakan supaya Dalton datang mengembalikan uang. Namun, kenyataannya Ben benar-benar menculik Ellie. Almeida marah besar. Ben menyuruhnya tenang dan hanya ingin uangnya kembali. Tiba-tiba mereka melihat Knock datang dengan perahu karet. Dalton sudah siap. Dia meledakkan dinamit yang dirakitnya. Knock mencoba menabrak Dalton, tapi Dalton menghindar dan naik ke perahu Knock. Knock terjatuh, namun tetap bergelantungan memegang tali. Dalton mengejar kapal Ben, namun Ben memutar arah dan menabrak perahu karet. Knock berhasil sampai di jembatan dan merebut mobil orang yang lewat. Ben selamat tapi terluka. Dalton menuju roadhouse yang sudah hancur. Ben menyerangnya tapi tembakannya meleset. Dalton menghajarnya habis-habisan. Tiba-tiba, Knock datang dan menabrakkan mobil ke tengah pertarungan. Be nice!
Ben muncul dan memaki Knock. Knock emosi dan membunuh Ben. What does it take to shoot you? Sheriff Almeida masih hidup dan muncul di sana. Dia dan Ellie meminta Dalton pergi meninggalkan kota. Jika tetap tinggal, Dalton akan dipenjara. Dengan luka penuh, Dalton pun pergi. Setelah kejadian itu, Frankie membersihkan Roadhouse. It's fixable. This is... Fixable. Yep. There's a Saat Dalton menunggu bus di depan toko buku Charlie, gadis remaja itu menyapanya. Charlie berterima kasih karena Dalton sudah menyingkirkan mafia di kota ini. Stephen masuk ke toko dan tanpa sengaja menemukan koper berisi uang di balik rak buku. Ternyata Dalton menyembunyikannya di sana. Stephen memanggilnya, tapi Dalton sudah pergi. Billy dan Riff tersenyum melihat bus itu berlalu. Pria kesepian itu menatap keluar jendela, meninggalkan kota penuh kenangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.